Jadi terjadi kerusuhan dan pelemparan dalam aksi warga Melayu Rempang Galang di kantor BP Batam. Dalam potret itu wajah Ustadz Abdul Somad terlihat masam. Dalam postingan yang diunggah Minggu 10 September 2023, UAS seperti hendak menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Konflik Rempang semakin hari semakin membara sampai Ustadz Abdul Somad mengunggah fotonya di Instagram. Konflik Rempang, UAS unggah foto marah masyarakat Rempang keturunan prajurit terbilang. Jadi ini konflik yang terjadi di Rempang, kisruh ribuan warga yang menolak digusur dari Pulau Rempang, Batam menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, termasuk salah satunya Ustadz Abdul Somad. Jadi ini dilansir dari TV One. Jadi Ustadz Abdul Somad baru-baru ini mengunggah foto dirinya menggunakan pakaian adat Melayu berbeda dengan postingan yang lain. Dalam potret itu wajah Ustadz Abdul Somad terlihat masam. Dalam postingan yang diunggah Minggu 10 September 2023, UAS seperti hendak menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang dengan mengambil judul postingan masyarakat Rempang keturunan prajurit terbilang. Dalam unggah, UAS mengutip pernyataan dari Profesor Dr. Datuk Abdul Malik MPD. Masyarakat Pulau Rempang disampaikan merupakan keturunan prajurit Kesultanan Riau Lingga. Masyarakat ini sudah eksis sejak 1720 pada masa pemerintah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Demikian unggah Ustadz Abdul Somad. Jadi pada Perang Riau tahun 1782 sampai 1784 mereka menjadi prajurit Raja Haji Fisabilillah, dan dalam Perang Riau kedua 1784 sampai 1787 mereka prajurit Sultan Mahmud Riyad Shah. Ketika Sultan Mahmud Riyad Shah berhijrah ke Daik Lingga pada 1787, Rempang, Galang, dan Bulang dijadikan basis pertahanan terbesar Kesultanan Riau Lingga. Pemimpin Engku Muda Muhammad dan Panglima Raman yang ditunjuk oleh Sultan Mahmud. Kala itu pasukan Belanda dan Inggris tak berani memasuki wilayah Kesultanan Riau Lingga. Anak cucu mereka lah sekarang yang mendiami Rempang Galang secara turun-menurun. Pada Perang Riau itu nenek moyang mereka disebut pasukan Pertikaman Kesultanan. Nukilan itu ada ditulis dalam Tuhfat Al-Nafis karya Raja Ali Haji. Semoga mereka senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tokoh masyarakat Melayu serantau yang jabatannya tolong dengan kuasa, yang sanggup berteriak tolong dengan suara, tutup unggah UAS. Jadi Ustadz Abdul Somad memang dalam unggahan Instagramnya menulis tulisan memang seperti menyatakan dukungan kepada masyarakat Pulau Rempang, yaitu dengan mengambil judul postingan masyarakat Rempang keturunan prajurit terbilang. Jadi ini adalah bentuk dukungan Ustadz Abdul Somad yang sekarang terjadi kericuhan. Jadi pertama, penolakan penggusuran itu 16 kampung tua di Rempang Galang. Kedua, mendesak polisi membubarkan posko terpadu yang didirikan di Rempang. Jadi kalau kita lihat situasi terkini di BP Batam, rakyat berhadapan dengan pemerintah. Jadi semua warga adat suku Melayu berhadapan dengan pemerintah, yaitu memperjuangkan supaya mereka tidak direlokasi. Dan hari ini terjadi bentrokan antara masyarakat Melayu Rempang dengan polisi. Nah, ini video terjadi bentrokan ya, masyarakat adat Melayu Rempang dengan polisi yang mendatangi kantor BP Batam. Dan situasinya mulai tidak kondusif. Jadi ini terjadi bentrokan warga dengan polisi semakin memanas, dan kita berharap ini menjadi solusi yang terbaik buat warga atau masyarakat Rempang. Jadi supaya memang sama-sama mendapat solusi yang terbaik. Jangan sampai masyarakat Rempang ini menjadi korban daripada nafsu pemerintah yang ingin memperjuangkan investasi di Pulau Rempang sehingga hak-hak dari masyarakat Rempang terabaikan. Inilah yang terjadi. Dan kalau kita lihat kericuhan tidak dapat dihindari sampai terjadi bentrokan mulai dari dalam kantor BP Rempang. Jadi Melayu bersatu di kantor BP Batam pada
11 September 2023 tuntukan masyarakat Melayu Rempang Galang penolakan relokasi tidak dipenuhi. Jadi memang masyarakat Rempang tidak mau direlokasi. Jadi ribuan warga Rempang menggalang kekuatan berkumpul yaitu menolak relokasi. Jadi terjadi kerusuhan dan pelemparan dalam aksi warga Melayu Rempang Galang di kantor BP Batam. Baik, coba kita dengar apa kata Bahlil Menteri Investasi, yaitu Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa tetap akan merelokasi masyarakat dengan tujuan win-win solution. Itu sama-sama menguntungkan. Seperti apa kata Bahlil? Jadi kalau kita lihat memang warga Rempang dan Galang tolak penggusuran. Bahlil tegaskan tetap akan merelokasi dan ini kalau berlarut bisa memicu korban-korban ya dari masyarakat maupun dari aparat. Pak, terkait rapat tadi Pak, di atas Pak. Tadi saya dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali, sekaligus Kepala BP Batam melakukan peninjauan di Rempang. Rempang ini kita akan membangun investasi, hilirisasi dari proses kuarsa dan proses silika untuk pabrik kaca terbesar di dunia setelah China. Investasinya kurang lebih sekitar 11,5 miliar US dollar, yaitu Rempang. Saya bersyukur tadi begitu saya tiba mendapat hadiah dengan seluruh masyarakat menerima saya dengan spanduk. Dan dari situ saya tahu betul apa yang masyarakat hendaki. Tapi dari situ saya memberikan sama mereka bahwa proses investasi ini harus jalan dengan tetap menghargai apa yang menjadi hak-hak masyarakat. Di mana mereka akan mendapat relokasi rumah tipe 45 dengan tanah sekitar 200 hektar. Ada bagian yang mereka minta yang kita bisa akomodir, ada bagian yang mereka minta juga yang tidak bisa kita akomodir. Karena semuanya kita harus cari win-win yang baik. Ya. Lokasi di mana Pak? Ya, lokasi BP Batam yang sudah disiapkan oleh BP Batam. Tadi saya sudah dari sana. Nah, kebetulan saya bukan orang Batam, nanti tanya Pak Wali Kota. Kurang hafal saya namanya tadi. Kalau di Papua saya tahu kampungnya apa. Ya. Artinya tetap direlokasi Pak ya? Itu adalah salah satu cara yang kita harus lakukan untuk investasi di Galang. Karena kalau tidak, investasinya lari ke negara lain. Dan bagaimana Kepri bisa berjalan agar tidak dianggap provinsi nomor kesekian terhadap investasi, maka harus ada berjiwa besar semua. Harus cari win-win semua. Ya. Tanggal pelaksanaannya sudah ditentukan Pak? Tanggal pelaksanaannya sudah ditentukan Pak? Begitu selesai relokasi, semua persiapan selesai, langsung berhenti. Dia targetkan tahun ini. Terima kasih Pak. Nah, kalau kita lihat memang dari Menteri Investasi yaitu Bahlil mengatakan tetap merelokasi warga Rempang dan Galang ini akan semakin memanas ya, karena warga Rempang tidak mau direlokasi walaupun tadi Menteri Bahlil mengatakan akan memberi yaitu rumah tipe 45 dan tanah seluas 200 hektar untuk merelokasi warga Rempang. Tapi dari Menteri Bahlil tetap mengotot akan mencari win-win solution supaya warga Rempang bisa atau mau direlokasi. Tapi dalam hal ini, jika memang masyarakat Melayu Rempang dan Galang tidak mau direlokasi, seharusnya pemerintah memikir cara lain, yaitu mencari tempat untuk investasi yang katanya mencapai hampir 11 miliar US dollar. Tidak seharusnya memang harus merelokasi atau menggusur masyarakat Rempang. Pasti ada win-win solution maupun solusi lainnya, yaitu mencari lokasi yang tepat. Tidak harus di Rempang saya pikir, jadi masih ada lokasi-lokasi lain. Dikhawatirkan akan ada korban-korban lainnya yang menolak untuk direlokasi demi terwujudnya investasi, yaitu dengan nilai 11 miliar US dollar ini. Kita berharap konflik yang terjadi di Rempang dan Galang ini ada solusi yang terbaik khususnya bagi warga Melayu Rempang dan Galang, sehingga tidak hanya semata-mata hanya untuk investasi saja. Perlu dipikirkan masyarakat, yaitu kebutuhan masyarakat, karena mereka bukan serta-merta yaitu tinggal di sana baru-baru saja, sudah berpuluh-puluh tahun menetap di Rempang Galang. Jadi pemerintah dalam hal ini harus adil dalam mencari solusi terbaik, buat masyarakat. Baik, silakan Anda sampaikan pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.